Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Irsad Asfali dari jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM 15660071. Di sini saya akan menjelaskan pratugas akhir saya dengan judul Transit Hub Monorail di Stasiun Kota Baru Malang dengan pendekatan parametric design. Jadi yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut yaitu keluarnya jurnal mengenai studi preferensi masyarakat terhadap rencana angkutan monorail di Kota Malang dan studi potensi penumpang rute pada rencana pengembangan monorail di Kota Malang. Dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Malang akan mempunyai rencana untuk pengembangan KA monorail. Dan dari kedua jurnal tersebut menyatakan bahwa masyarakat akan menggunakan monorail jika tarif berada di bawah 10.000, yang artinya Kota Malang masih memungkinkan untuk dibangunnya sebuah KA monorail. Dari slide tersebut dapat dilihat yaitu gambaran mengenai jalur yang akan dikembangkan di Kota Malang. Terdiri dari dua jalur, yaitu yang menghubungkan antara veteran dengan daerah Bumiayu, dan koridor yang satu yaitu menghubungkan antara Arjosari dengan Bumiayu. Dan yang di lingkar kuning itu adalah koridor di stasiun Kota Baru Malang. Semua penjelasan di atas kita breakdown ke yang lebih sempit. Kenapa stasiun Kota Baru? Karena di stasiun Kota Baru sendiri itu dilewati oleh 3 moda transportasi. Yang pertama yaitu kereta api, yang kedua angkutan umum, yang ketiga menyusul nantinya yaitu monorail. Selain itu, di Kota Baru juga banyak terjadi kemacetan akibat aktivitas pick up dan drop off antara penumpang dan angkutan umum. Dan lebih parahnya lagi, dari jurnal ada yang menyebutkan bahwa di Kota Baru itu kekurangan parkir, yang menyebabkan banyak terjadinya parkir di jalan, membeludak, atau hal-hal yang lain. Maka transit hub monorail dibutuhkan untuk di area tersebut. Transit hub monorail sendiri adalah penghubung moda transportasi satu dengan moda transportasi lain untuk memadai perpindahan manusia dalam melakukan perpindahan moda transportasi dengan beberapa fasilitas seperti food court, cafe, dan bike store. Perancangan menggunakan pendekatan parametric design. Kenapa dengan parametric design? Karena parametric design dapat mendukung terbentuknya transit hub monorail yang dapat menampung fungsi transit hub monorail dengan maksimal. Mengingat semua kegiatan yang berada di stasiun akan membutuhkan sistem dengan keteraturan yang baik, sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada desain bangunan. Dan pada slide berikutnya adalah ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai batasan dalam mendesain, yaitu Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah sudah memberikan fasilitas kepada manusia untuk memberikan mereka angkutan yang layak dan baik, sehingga menjadi batasan desain untuk memunculkan sebuah desain yang baik pada transit hub monorail yang ada di Kota Malang. Rumusan masalah dari perancangan adalah bagaimana rancangan transit hub monorail yang terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti kereta api, angkutan umum yang dapat mengurangi kemacetan khususnya di kawasan Kota Baru Malang sehingga memunculkan potensi TOD di kawasan tersebut. Transit Oriented Development. Dan yang kedua yaitu bagaimana penerapan pendekatan parametric design pada rancangan transit hub monorail. Tujuannya yaitu menghasilkan rancangan transit hub monorail yang terintegrasi dengan moda transportasi lain, kereta api dan angkutan umum yang dapat mengurangi kemacetan khususnya di kawasan Kota Baru Malang, sehingga memunculkan potensi TOD di kawasan tersebut, Transit Oriented Development. Yang kedua yaitu menghasilkan rancangan transit hub monorail yang menerapkan pendekatan parametric design. Langsung pada gambaran lokasi pada tapak. Tapak merupakan kawasan yang berada di Kota Baru dengan status tanah di dalamnya yaitu ada yang bersifat sebagai hak guna bangunan dan tanah milik kereta api dan tanah bebas.
sehingga ada potensi untuk bisa dibangun sebuah bangunan yang bersifat umum. Sedangkan pada bagian utara, yaitu berbatasan langsung dengan area konservasi, yaitu Stasiun Kota Baru Malang itu sendiri. Berikutnya adalah gambaran sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar Tapak. Mayoritas adalah pedagang di pasar, dan karena kawasan berada berdekatan dengan kawasan pemerintahan, maka ada juga yang bekerja sebagai pegawai kantor, berbatasan juga dengan area pendidikan sebagai pelajar, dan sebenarnya ada beberapa hal yang yang jarang diketahui, yaitu bahwasanya di kawasan tersebut sering terjadi pengguna pesepeda, terutama bagi wisatawan asing yang berada di kawasan tersebut. Pada slide ini bisa dilihat adalah kondisi existing sekitar Tapak. Pada arah utara, paling utara sendiri, yaitu area konservasi Stasiun Kota Baru Malang, dan di timur yaitu belakang stasiun yang nantinya akan dijadikan sebagai Tapak, yang berbatasan langsung dengan Jalan Panglima Sudirman. Sedangkan pada bagian barat yang dibatasi oleh jalur kereta api ada berbatasan langsung dengan Jalan Trunojoyo. Nah, ini bisa dilihat beberapa gambaran pada sekitar Tapak, dan ada beberapa nomor titik yang menggambarkan dari kawasan tersebut. Luasan Tapak nantinya yaitu 30.344 meter persegi. Untuk berikutnya menuju ke analisis Tapak. Nah, analisis Tapak ini saya menggunakan satu peta yang saya urai menjadi 6 bagian dengan beberapa potensi tersendiri-sendiri. Nomor 1 yaitu jalur kereta api Kota Baru Malang. Bisa dilihat jalurnya pada gambar di slide yang ditampilkan. Dan yang kedua yaitu jalan residensial. Persentase paling besar yaitu berada di kawasan paling timur, karena di sana berbatasan langsung dengan artileri, yaitu kawasan mes dari tentara, sehingga di sana tidak banyak kendaraan bermotor, lebih banyak pejalan kaki, dan di sana juga banyak jalan-jalan kecil yang menghubungkan langsung pada Tapak. Sedangkan di arah barat itu adalah area depan Stasiun Kota Baru, yang dimana di sana itu banyak kendaraan umum, angkutan umum, dan beberapa transportasi lain yang berlalu lalang, sehingga persentase untuk memungkinkan jalan residensial yaitu berada di kawasan timur. Sedangkan nomor 3 yaitu kepadatan yang sering terjadi di Stasiun Kota Baru Malang, terutama pada bagian pintu keluar dari Stasiun Kota Baru itu sendiri. Sedangkan pada area belakang stasiun masih sangat sepi sekali karena tidak digunakan untuk saat ini. Nomor 4 itu adalah merupakan rencana jalur monorel dari koridor Kota Baru, yaitu ditandai dengan garis yang berwarna biru. Sedangkan garis berwarna merah itu adalah jalan provinsi yang melewati Jalan Panglima Sudirman. Pada gambar nomor 5 yaitu jalur-jalur administrasi yang biasanya dipakai oleh pegawai-pegawai orang kantor untuk menuju ke Balai Kota Malang atau bekerja sebagai pegawai kantor. Sedangkan nomor 6 itu adalah gambar dari wilayah-wilayah di sekitar di Kota Baru atau di sekitar Tapak. Yang berwarna kuning yaitu kawasan Wisma Tentara, warna coklat itu adalah area pendidikan, warna hijau itu merupakan RTH dari Kota Malang yang di sekitar Tapak, sedangkan yang berwarna biru itu adalah area pemerintahan. Sehingga di bagian timur Tapak itu nantinya akan membutuhkan
area hijau untuk mengimbangi dari RTH yang ada di depan stasiun Kota Baru. Untuk slide berikutnya bisa dilihat respon tapak pada peron atau batas rel kereta api. Pada tapak berbatasan dengan rel kereta api itu nantinya dihubungkan dengan sky bridge agar sirkulasi orang berjalan lebih mudah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan antara orang berjalan dengan kereta api itu sendiri. Slide ini menggambarkan dari analisis pada peta yang sudah dipecah menjadi 6 bagian, itu dijadikan satu untuk dijadikan sebagai faktor atau parameter untuk membentuk vektor garis yang nantinya dapat membentuk sebuah bangunan. Paling atas yaitu titik faktor pengalian area padat yang disebabkan oleh pintu masuk dari pintu utama. Nah, itu adalah area yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pintu masuk ataupun sebagai pintu keluar. Karena area tersebut merupakan area yang lebih bebas dan tidak terlalu padat. Sedangkan garis yang terbentuk dari atas nomor 2 yaitu garis yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai area hijau pada depan tapak. Nah, itu yang berwarna biru itu adalah akses kereta api yang nantinya akan dipindahkan ke sisi timur. Karena transit hub ini juga menyangkup stasiun kereta api, jadi nantinya akan ada sebuah stasiun baru di dalam transit hub itu sendiri. Dan yang terlihat bulatan pada tapak yaitu adalah area yang terbentuk yang nantinya akan dijadikan sebagai hub atau struktur utama bangunan besar atau pusat bangunan dari desain tersebut nantinya. Semua garis-garis itu diciptakan oleh basic input parameter yang biasa digunakan untuk menganalisis pada tapak. Fungsi dari transit hub itu sendiri. Fungsi secara makro yaitu 3 fungsi utama dari bangunan transit hub monorail. 1. Pemberhentian monorail. 2. Pemberhentian kereta api dalam skala sedang. Dan yang ketiga adalah pemberhentian angkutan umum. Dari fungsi primer tersebut nanti akan turun menjadi fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah untuk mewadahi mobility human area atau perpindahan manusia menuju ke transportasi lain. Dan bisa dilihat di samping kiri itu adalah bagian-bagian yang nantinya dijadikan sebagai vektor yang berasal dari analisis fungsi. Level 3 yaitu hub itu terlihat vektor vertikal atau garis vertikal ke atas, sedangkan level 2 itu merupakan pusat hub itu yang nanti menuju ke stasiun Kota Baru. Jadi garisnya terbentuk secara memanjang. Sedangkan pada level bawah itu adalah level areal yang nantinya terbentuk suatu garis-garis yang menyebar keluar sebagai area hijau, parkir, ataupun pick off dan drop off. Dan fungsi secara sekunder tadi itu dapat didukung di dalamnya untuk fasilitas pengguna seperti free space area, food court, retail, green area, dan lain-lain sebagainya. Untuk analisis aktivitas dan pengguna, gambar di samping itu adalah diagram pengguna dari 24 jam, dan yang berwarna merah itu merupakan security yang bekerja 24 jam. Terus bisa dilihat untuk diagram-diagram berikutnya, dan ada staf operasional, customer service, pegawai food court, cleaning service, pelajar, pekerjaan umum. Itu bisa dilihat dari diagram di samping. Dan untuk jumlah pengguna sendiri, security kurang lebih dari 8 orang, staf operasional office 15 orang, teknisi kurang lebih 30 orang,
customer service 15 orang, cleaning service 20 orang, umum 10 orang, dan pegawai food court itu 40 orang atau pegawai pembantu lainnya. Sedangkan untuk jumlah penampung, estimasi jumlah penampungan di dalam bangunan atau jumlah penumpang nantinya estimasi yaitu kereta api 6.000 orang dan monorel 7.000 orang. Untuk analisis ruang saya ambil beberapa area yang dibutuhkan, sedangkan untuk lebih detailnya bisa dilihat di PDF pada penulisan. Area platform membutuhkan 1052 meter persegi, area berbayar membutuhkan space 1156 meter persegi. Hub area yaitu area yang menjadi pusat pada hub membutuhkan luasan kurang lebih 4225 meter persegi. Area operasional membutuhkan 267 meter persegi. Service 735. Area parkir 2583. Dengan daya tampung dan kriteria apa saja yang ditampung tertera pada tulisan. Dan untuk bagaimana ruang diaplikasikan pada tapak bisa dilihat peta yang di samping. Luas total 30.034 meter persegi. GSB 10 meter, jarak tepi rel 8 meter, KDB 40%. Sehingga luas tapak yang boleh terbangun yaitu 12 meter persegi, melebihi dari kuota untuk area di lantai 1. Sehingga area nantinya sisa digunakan sebagai area hijau, parkir, dan area terbuka lainnya. Untuk analisis kualitas ruang bisa dilihat itu saya memberikan beberapa keterangan. Ada 5 kualitas ruang yang harus dipenuhi dengan keterangan. Yang berwarna hitam sendiri tidak diperlukan, abu-abu diperlukan, dan lebih mudah lagi sangat diperlukan, dan yang terakhir harus ada. Dan pengelompokannya yaitu ruang, pencahayaan, ada alami buatan, penghawaan alami buatan, akustik yang harus dicapai dari setiap ruangan, view masuk keluar dari setiap ruangan, dan sanitasi yang harus terpenuhi dari setiap ruangan. Bisa dilihat dari tabel di slide. Hubungan antar ruang terbagi menjadi 2, yaitu ruang makro. Secara makro adalah terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama itu area platform yang berada di level paling atas atau lantai 3. Dan yang kedua itu area berbayar yang berada di level 2 yang bersebelahan dengan hub area yang menjadi pusat dari bangunan itu sendiri. Dan level 1 atau lantai 1 itu area operasional, area servis, dan area parkir. Dan area penunjang lainnya seperti drop off dan pick up. Sedangkan untuk ruang mikro itu bisa dilihat dari tabel dengan keterangan ruang satu dengan yang lain itu jika berwarna kuning itu berhubungan, berwarna hijau berdekatan, dan berwarna abu-abu tidak berhubungan. Ya, nantinya akan dimasukkan sebagai parameter untuk bubble diagram dan block plan. Bubble diagram ini yang perlu saya jelaskan adalah bahwasanya dalam menyusun bubble diagram tadi saya mengacu dari hubungan antar ruang. Jadi yang dilihat pada slide ini merupakan basic input untuk menganalisis ruang. Yang dilihat adalah itu terdapat bulatan-bulatan yang isinya yaitu jenis ruang dan area yang dibutuhkan. Dan ini nanti beberapa bubble diagram akan dijelaskan pada bagian bawah yang dimasukkan pada basic input yang nantinya akan dijadikan sebagai block plan.
Pada slide di sini dapat dilihat ini adalah untuk menentukan block plan, dan pada bagian pojok sendiri itu adalah basic input yang digunakan untuk menentukan block plan. Nah, setelah yang bubble diagram di atas tadi, itu nanti dimasukkan ke basic input dengan keterangan yaitu pada kotak merah yaitu bubble diagram, sedangkan parameter yang digunakan adalah area masuk dari setiap area dan batasan area itu sendiri. Setelah itu ada plan generator. Plan generator itu fungsinya sebagai untuk membentuk sebuah block plan dengan slider nanti yang menentukan kira-kira ruangan yang efektif dan dipilih untuk area tersebut itu seperti apa. Contoh pada area platform monorail itu pada slider 1 itu ada iteration 1, iteration 5, dan iteration 10. Jika itu dirubah, maka akan membentuk sebuah susunan ruang yang berbeda. Dan ini kita analisis berdasarkan mana kira-kira ruang yang paling cocok untuk diterapkan pada sebuah area tersebut. Dan pada slide-slide berikutnya itu adalah hasil dari block plan hasil dari block plan setelah menginput bubble diagram. Ada area berbayar, area service, area operasional, dan area parkir. Setelah analisis ruang selesai, kita menuju ke analisis bentuk. Analisis bentuk itu diambil dari parameter yang sudah ada dengan grid yang atau vektor yang sudah ditentukan dari analisis tapak dan analisis fungsi. Bisa dilihat itu yang berwarna merah pada tapak itu adalah grid yang didapatkan dari analisis tapak, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah grid yang didapatkan dari analisis fungsi. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam basic input untuk membentuk sebuah bentuk bangunan. Nah, itu beberapa bentuk yang didapat, ada 3, yang di sebelah kiri bawah dan sebelah kanan itu adalah ketika 3 itu sudah dipilih kira-kira yang efektif mana, maka kita menuju ke beberapa bentuk yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari yang sudah dipilih. Nah, itu terbagi menjadi 2. Ada hub, lobby. Hub itu sendiri pusatnya berbentuk dome separuh lingkaran, dan berbentuk lobby yang melengkung naik ke atas. Itu pertimbangan kita naik ke atas itu adalah ada angin, hujan. Nantinya akan menjadi kenapa kita harus memilih bentuk ini dan dijadikan sebagai bentuk dasar dari bangunan kita nanti. Berikut adalah analisis struktur. Analisis struktur menggunakan truss frame dan menggunakan kolom dan balok pada umumnya untuk bangunan yang bersifat horizontal ataupun vertikal. Nah, pada kolom-kolom nantinya akan berjarak 12 meter dengan diameter yang digunakan yaitu 60 cm untuk ukuran dari balok itu sendiri. Untuk berikutnya yaitu konsep dasar. Konsep dasar ini bisa dilihat dari sebelah kiri diagramnya, yaitu manusia dan lingkungan sebagai faktor utama. Yang nanti menjadi parameter sendiri adalah lingkungan yang saya jelaskan di atas tadi, dari analisis ketemu vektor, grid, dan sebagainya. Sedangkan manusia sendiri adalah sebagai objek yang akan menempati sebuah desain. Yang bisa dilihat, manusia sebagai fokus utama harus diwadahi dalam sebuah desain, nanti masuk.
dan lingkungan, beberapa potensi masalah yang ada pada lingkungan nanti dianalisis dan dimasukkan dan diterjemahkan oleh parametrik desain dengan batasan yang sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70, bagaimana desain nantinya, dan dipilih menjadi satu kesatuan utuh yang akan menjadi sebuah desain, dan desain sendiri nantinya diharapkan bisa diterima oleh lingkungan. Dan desain ini sudah mengandung dari prinsip-prinsip parametrik yang ada dan batasan-batasan surat yang dipakai nantinya. Bisa dilihat prinsip-prinsipnya sebelah kanan, yaitu beberapa prinsip parametrik desain, yaitu ada kebebasan, diferensiasi, korelasi, subsistem, penyematan kontekstual yang nantinya ada pada desain tersebut. Dan tagline-nya nanti yang cocok dijadikan tagline desain adalah Malang Flow Transit Connective. Kenapa flow? Karena kita mengalir dari masalah dan potensi yang ada untuk membentuk sebuah desain, sehingga desainnya pun terbentuk tidak kaku, desainnya lebih luas dan lebih bermacam-macam kemungkinan. Menuju ke konsep makro, bagaimana bangunan ini bisa berpengaruh pada area sekitar secara sedikit lebih luas. Yang pertama yaitu mengurai lalu lintas. Kenapa mengurai lalu lintas? Dengan adanya transit hub monorail ini, yang pada awalnya stasiun Kota Baru di area depan sangat padat sekali, itu bisa terurai di belakang menjadi area keluar masuk, itu berkumpul di area transit hub dan bisa mengurangi potensi kemacetan yang ada di depan stasiun Kota Baru Malang. Selain itu, karena transit hub juga mewadahi perpindahan orang, jadi nanti setiap manusia yang berpindah ke transportasi lain tidak terurai ke jalan, ke area hijau di sekitar tapak atau bagaimana. Jadi mereka mempunyai wadah sendiri untuk melakukan perpindahan moda transportasi. Sedangkan yang kedua, konsep makro yaitu sebagai area hijau sekitar kawasan. Nah, sekitar kawasan itu terdapat area hijau yaitu Taman Trunojoyo, itu pun terletak di depan stasiun Kota Baru. Sedangkan bangunan baru berada di belakang stasiun Kota Baru, sehingga butuh penyeimbang bagaimana sehingga angin itu bisa diarahkan ke berbagai area, karena kawasan hijau tersebut sekaligus sebagai penambah suplai oksigen di kawasan sekitar, mengingat kawasan sekitar ini sangat padat dengan area moda transportasi. Menuju ke konsep tapak. Nah, ini konsep tapak itu saya berangkat dari block plan yang sudah dibentuk untuk area parkir. Karena area parkir tersendiri itu berada di level paling bawah dari tapak, dari perancangan. Sehingga itu bisa dilihat dari garis biru, itu merupakan batas tapak di awal, batas tapak dan di paling atas dan bawahnya lagi merupakan tapak yang secara fungsi tidak bisa banyak digunakan karena dilewati oleh jalur kereta api, sehingga yang bisa dimanfaatkan di atas. Menuju ke gambar bawahnya dari block plan yang sudah terbentuk, yaitu saya menggunakan basic input untuk membentuk tapak, yaitu Voronoi. Dengan sistem kerjanya Voronoi yaitu memberikan parameter dan batasan tapak sehingga terbentuk beberapa kemungkinan tapak yang akan terjadi. Parameter dari tapaknya adalah yaitu jalur kereta api yang membujur vertikal dan jalur monorail yang membujur horizontal. Dan bagian merah itu adalah bagian dari tapak yang
kemungkinan nantinya akan terdapat sebuah bangunan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk area terbuka yang berhimpit langsung dengan bangunan. Sedangkan untuk area yang berwarna hijau itu merupakan area yang jauh dari bangunan atau jauh dari parameter yang bisa difungsikan sebagai taman ataupun parkiran area terbuka. Dan pada gambar berikutnya adalah bagaimana yang terbentuk dari basic input tadi untuk diaplikasikan pada tapak. Itu bisa dilihat garis kuning itu adalah sirkulasi untuk pejalan kaki, orang keluar, dan yang berhimpit langsung dengan bangunan itu dijadikan sebagai kolam untuk menambah aksen bahwasanya bangunan itu tidak mudah dicapai ketika kita belum memasuki sebuah bangunan. Nah, itu beberapa gambaran dari area parkir dan gambaran secara keseluruhan. Dan itu juga bisa dilihat dari gambar paling bawah, itu sebagai pintu masuk terdapat di dekat hub, sedangkan pintu keluar berada di ujung dari tapak atau bagian atas. Terus tapak berhimpitan dengan area konservasi. Sebagai tambahan, bahwasanya bangunan transit hub ini tidak banyak mempengaruhi dari kawasan heritage karena takut untuk merubah dari struktur dari heritage itu sendiri. Karena tidak berhubungan, bangunan baru itu dihubungkan dengan peron setelah melewati skybridge untuk menghubungkan antara konservasi dengan transit hub. Berikutnya adalah konsep ruang. Bisa dilihat ini adalah gambaran hub area dari konsep ruang. Sebelah kanan adalah block plan yang belum dimasukkan pada tapak, bagaimana hubungan antar ruang. Dan sebelah kiri itu adalah block plan yang sudah terbentuk dan masuk ke dalam tapak. Area berwarna putih itu adalah koridor yang memungkinkan sebagai sirkulasi untuk mengakses ke beberapa ruangan. Dan bisa dilihat cara kerja dari basic input ini adalah batas area itu sebagai parameter, artinya akan menyesuaikan dari area yang sudah terbentuk dan membentuk beberapa kemungkinan ruang untuk masuk ke dalam tapak yang sudah ada. Pada slide ini ditampilkan sebelah kiri, yaitu adalah bagaimana block plan yang di atas tadi masuk ke dalam ruang. Pada bagian bawah sendiri itu merupakan level 1, berwarna merah area service, berwarna hijau area operasional dan backstore. Masuk ke level 2, lantai 2, yaitu ada hub area, lobby tunggu untuk kereta api, area berbayar untuk monorail, dan pada level ketiga atau lantai paling atas yaitu area dari platform monorail. Bisa dilihat juga beberapa gambaran secara kasar dari tiap-tiap ruang. Sedangkan di kanan itu adalah konsep bentuk. Tidak jauh berbeda dari analisis. Konsep bentuk itu mengurai dari bentuk untuk bagaimana bentuk ini bisa merespon dari hujan, view, sirkulasi, dan bagaimana cahaya matahari masuk. Dan konsepnya tetap yaitu flow, transit, connective. Bagaimana bentuk
bisa menyimpulkan hal tersebut, yaitu dengan lengkungan naik turun ke atas sebagai respon hujan, juga sebagai respon hujan. Selain itu juga sebagai respon untuk cahaya masuk. Di atas bagian lobi juga terdapat lubang-lubang kecil sebagai cahaya masuk matahari, agar dalam ruangan tetap terkesan suasana luarnya atau tidak terlalu tertutup. Sedangkan pada area hub itu terdapat sebuah lengkungan setengah lingkaran dengan bagian atas yaitu kaca besar yang nanti sebagai cahaya masuk langsung ke tangga, dan pada bagian depan dari hub yang berbentuk bulat yaitu platform nantinya hanya menggunakan sebuah struktur yang menutup bagian atas, sedangkan kanan kiri adalah view terbuka, agar pengguna tetap merasa nyaman di area platform untuk menunggu kedatangan setiap monorail. 2 slide terakhir yaitu konsep utilitas, air kotor dan air bersih. Garis biru merupakan distribusi air didapat dan disalurkan ke beberapa ruangan. Gambar sebelah kiri lantai 1 dan gambar sebelah kanan distribusi ke lantai 2. Terdapat 2 tandon 1 dan tandon 2. Tandon 1 sebagai distribusi ke kolam, taman, dan untuk area-area yang butuh air secara skala besar dan tidak terlalu bersih. Sedangkan tandon 2 itu distribusi ke seluruh ruangan, ke seluruh ruang yang ada pada bangunan. Sedangkan air kotor bisa dilihat yang berwarna merah dan garis kuning. Yang berwarna merah itu adalah untuk kotoran-kotoran berasal dari kamar mandi yang menuju septic tank. Sedangkan yang berwarna oranye adalah air yang kotor besar dari cuci-cucian, yaitu nanti dikumpulkan dalam galian, yaitu bekas cucian. Slide terakhir, konsep utilitas, yaitu listrik dan titik sampah. Titik sampah bisa dilihat sebelah kiri, yang berwarna merah itu adalah peletakan dari tong-tong sampah yang nanti didesain. Terus dan warna biru, titik biru itu penampungan sampah yang berasal dari lantai 2. Jadi dikumpulkan jadi satu di lantai 2 pada titik tersebut, terus di lantai 1 dikumpulkan pada titik tersebut dan nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan. Sedangkan untuk listrik, yaitu listrik berasal dari PLN atau sumber lain yang dikontrol pada ruang genset pada area service dan nanti didistribusikan ke seluruh area. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.